Alhamdulillah, kita persembahkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini pertama lampu tidak mati dan hari tidak hujan. Kini kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat kesehatan, sehingga kaki kita dilangkahkan oleh Allah, dimasuknya kita ke rumah ke musola ini, didudukkan oleh Allah kita satu persatu. Ada yang disendernya, ada yang menunjuknya, ada yang pulang kilir, ada yang membakar, ada yang menangani api. Lalu dibukakan pendengaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk mendengarkan daripada tausiah yang akan saya sampaikan. Betul? Betul. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebelum saya panjang dan lebar menguraikan Isra wal Mi'raj, saya teringat seorang tokoh yang bernama Profesor K.H. Gajanata. Ketika beliau akan menyampaikan khutbahnya, maka beliau berkata, "Mayyadillahu fala mudhillalah wa ma yudhilhu fala hadiyalah." Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka satu pun tidak ada bisa yang menyesatkan. Sebaliknya, barang siapa yang tersesat, maka satu pun tidak ada bisa yang memberikan petunjuk. Nah, mampu aku nak bertanya dengan kamu di jero musola ini. Kamu nak sesat apa nak dapat petunjuk? Kalau nak dapat petunjuk, aku ceramah kamu dengar. Tapi kalau nak sama sesat, aku ceramah kamu ngomong. Malah nak sesat kalau gitu. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi, ya. Kapan Nabi berjalan? Malam. Kemana Nabi? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, sekarang aku nak tanya, diperjalankan apa berjalan dewe? Diperjalankan. Kamu dari rumah ke musola ini berjalan dewe apa diperjalankan? Berjalan dewe. Hebat ya berjalan dewe. Hebat galau kamu. Diperjalankan. Ya Allah. Kaki melangkah dilangkahkan oleh Allah. Tangan meraih diraihkan oleh Allah. Mulut bertutur dituturkan oleh Allah. Maka apa yang ada pada diri kita ini maka berhimpun dengan kalimat La ilaha illallah. Kaki jalan dewe. Nabi itu Isra Mi'raj malam apa siang? Malam. Malam itu kira-kira jam berapa? Nggak ada dulu. Itu benar kalau tengah dulu. Kalau jam 8 kalau udah malam. Nah, ada dah yang galak berjalan tengah dalu. Kalau ada berarti Isra Mi'raj. Misalnya kamu tidur malam hari, ya dah. Nah, kapan bangun pagi rumah kebakaran, dilawat TV di sini kipas angin. Wong nanya, apa bu rumah kamu? Jawabnya wong Isra. Nah, inilah jawaban orang-orang yang beriman, Pak. Tapi kalau tak beriman, bola mati kau. Bapak Ibu terhormat, di dalam Al-Quran ini sering disebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Nah, ini ada kata-kata subhanallah, artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam
diperjalankan oleh Allah. Yang payahnya kalau kita nak jalan lewat buntu dulu. Sebelum Nabi diperjalankan oleh Allah, ya, Nabi dibelah dado. Dado Nabi dibelah. Dibersihkan dengan air bejana. Supaya apa? Supaya tak kate sifat iri, sifat dengki, sifat asut, sifat sombong, sifat takabur, sifat pelit, sifat medit, alias getah. Barulah didatangkan kendaraan yang namanya Buraq dan didatangkan malaikat Jibril. Jadi Jibril, Nabi, kendaraan berangkat menuju langit yang pertama. Sampai di langit yang pertama itu Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Lalu berangkat lagi menuju langit yang kedua. Nah, di langit yang kedua Nabi berjumpa dengan Nabi Yahya dengan Isa. Lalu menuju langit yang ketiga. Nah, di langit yang ketiga Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf. Lalu menuju langit yang keempat berjumpalah dengan Nabi Idris. Menuju langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Berangkat menuju langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Nah, sampai di langit yang ketujuh maka Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Sudah habis 7 langit. Tak kata langit 8, 7. Nah, jadi 7 langit itu jumlah nabinya lah 8. Karena di langit yang kedua ada 2 nabi, ya. 7 1 1 1 7 2. Jadilah 8. Sidratul Muntaha itu seperti lampu hajar. Lampu hajar itu daunnya seperti telinga-telinga gajah. Di Sidratul Muntaha itu terdapat 4 sungai. 2 sungai terbit di luar, 2 sungai terbit di dalam. 2 sungai terbit di luar dinamakan Sungai Nil dan Sungai Furat. 2 sungai terbit di dalam dinamakan Sungai Surga. Nah, di Sungai Surga itu, Pak, ya perlu perhatikan ini. Itu kakek kalau kamu masuk surga, itu ada 2 mata air yang mengalir di jero itu. 1 air susu, 2 air madu. Cuman sayang sungguh sayang, kedua air ini tidak disetujui ibu-ibu. Ngapa? Disusui sarong, apalagi di madu. Jangan niat, madu itu yang manis di botol bu. Aman di luar botol sudah sarong. Yang kedua, Nabi bersama malaikat Jibril, ya. Ini tolong perhatikan ini. Dijingokkan Allah Ta'ala. Ada wong yang berenang-renang di laut darah dengan anak, mulutnya disumpel batu dari jero api neraka. Nah, Nabi nanya dengan Jibril, wahai Jibril, ngapa wong ini berenang-renang di laut darah dengan anak, mulutnya disumpel batu dari jero api neraka? Maka jawab Jibril, inilah wong yang galak nganak duit. Ada tak kamu galak nganak duit? Ada. Sebab Pak, waktu ada kiai ceramah bahwa bunga bank itu haram, banyak wong pegawai bank nak mundur diri. Nah, aku nilai ceramah dong itu. Bertanya dia, Pak Ustaz, kami pegawai bank ini riba, tidak begitu. Kenapa? Kamulah sudah disahkan undang-undang dan sudah disahkan oleh fatwa ulama.
Apa nak berhenti? Mana kalau jangan lah. Padiko mobil mau besar. Begitu jangan mati lapar anak ini kau. Pak Ustaz kembali bang tak kembali. 10 tahun itu. Berapa Pak Ustaz kembali? 300 juta. Kali itu jadi berapa? 600 ribu. Baca punya uang kita enggak. Turun iwaran sekarang sudah gelap ayo. Itu ngabang. Nah bunga bank itu riba tak? Hah? Nah benar kamu gak ketemuan. Riba gampang itu tidak riba apa? Kamu bagi hasil. Bagi hasil kalau bank syariah namanya mudharabah. Nah mudharabah itu kalau bahasa Arabnya saling pukul bang. Kita mulai 4 dia pukul 6. Baca-baca kamu. Yang kedua, Nabi bersama malaikat Jibril dijinakkan Allah Ta'ala. Ada wong yang makan daging busuk. Daging itu diharamkan Allah Pak. Ada daging yang halal, yang instan, telah siap tinggalkan, tidak dimakan. Nabi nanya ke Jibril, wahai Jibril, kenapa orang ini makan daging yang busuk yang diharamkan Allah? Ada daging yang halal yang instan telah siap tidak dimakannya. Jawab Jibril, inilah wong yang punya bini ngelantak betina lain. Dengar gue, kamu jangan pecah kegalak-galakan. Kalau kamu galak, benar-benar nikah. Jangan dodak dong. Susah dodak. Kalau kamu nak benar-benar yang sudah benar. Kemudian dalam suatu perjalanan lagi, Nabi bersama malaikat Jibril dijinakkan Allah Ta'ala. Ada wong yang perutnya besar berisi kelojengking. Kelojengking kelojengking itu apa dia? Panjang apa? Iya. Kelabang lain ya. Cak keting apa bukan lain ya. Jepit kan. Kelojengking ada. Nah berisi kelojengking. Nah Nabi nanya, wahai Jibril, kenapa orang ini perutnya besar berisi kelojengking? Inilah wong yang makan harta anak yatim. Nah kamu tertidak makan harta anak yatim? Lah tahu belum caranya? Yang mau makan harta anak yatim tertidak kamu? Belum, jelaskan. Misalnya aku nak. Misalnya aku begini, dompet jando. Nah jando yang asli itu Pak anaknya 5. Kalau 2 belum. Karena ada lagu itu. Mau kemana adik yang manis, jalan sendiri tiada berteman, di tengah malam hujan gerimis, hingga basah kuyup seluruh badan. Jawab pakai janda itu. Aku hendak pergi ke rumah paman yang tiada jauh dari kampungku. Sayang sungguh sayang abang jangan marah. Adik sudah punya anak 5. Jadi janda yang ngasih gua anak 5. Kalau 2, 3 belum, beda. Nah janda ini lakinya mati, kemudian belaki. Nah lakinya mati banyak tinggal ke harta. Yang laki baru tidak ada mencari, minta tanggung dengan janda ini. Berarti dia ini makan harta anak. Pernah tak kamu nyingok nonton mau kecelakaan? Namanya apa? Angel apa? Oh, yatim piatu. Yatim piatu tuh. Angel ini bukan.
Nah kan dia mati kan? Ya. Nah tinggal ke anak sikok namanya si Gala. Nah, Gala ini kan belum ngerti apa kok. Retoma Gala di banyak. Ada penyinggungan, ada penyinggungan. Dimakan ada oleh ngomong yang itu. Makan kan? Itu makan harta anak yatim. Biarlah dimakan. Perutnya besar berisi telur. Lemak makan harta anak yatim apa lemak idah? Hah? Tidak. Bener kita nyesel kamu. Dalam suatu perjalanan lagi, Nabi bersama malaikat Jibril dijingokkan Allah Ta'ala. Ada orang yang makan daging dulurnya lewat. Daging itu mentah itu. Dicetirnya dimakannya, dicetirnya dimakannya, dicetirnya dimakannya. Maka Nabi bertanya dengan Jibril, wahai Jibril, kenapa orang ini makan daging yang mentah? Daging yang mentah, daging dulurnya dewek. Jawab Jibril, inilah wong yang adek-beradik tidak berteguran. Jadi maksud aku ya ini, kita ni jangan dibujan oleh dunia. Pasal tanah 9 ribut, tidak berteguran. Pasal budak wala menantu dengan mertua ribut. Pasal hutang piutang ribut. Boleh tak berteguran bu? Pak, cuma 3 hari. Nah lewat 3 hari kita negor atau dia negor. Jangan lagi I am sorry. Tidak ada maaf bang ibu. Jangan. Islam tidak ngajar kamu itu pak. Itu harus ditegur dia. Watan 3 hari. Kalau 3 hari masih tidak teguran sampai sekarang, sholat kamu, puasa kamu, zakat kamu, seluruh amalan-amalan kamu ditolak oleh Allah Subhanahu. Kamu turunlah ke aku. Aku membeli duit bang. Beli rumah buat bedeng. Nah bedeng ini ada 4 itu. Disiwa oleh keponakan aku. Keponakan Siko ini maknya dulur kita. Keponakan Siko ini maknya dulur kita. Nah inilah setahun nak jiwa-jiwa. Apa kita nak ribut? Tidak. Berlaku bala dengan maknya. Apa kita nak ribut? Tidak kita bala dengan maknya. Rugilah itu. Kalau kita disuruh oleh Allah, yang ada itu membantu yang tidak ada. Jadi aku nih pak, kalau kamu nak tahu, aku membeli duit bang, buat wedeng itu untuk dia. Nah ini yang bagus, ada tak kamu nyontoh ke aku? Kamu mau model kamu? Balik lagi, harus ada ribu. Itu dinumpang. Numpang dengan siapa kita? Numpang dengan Allah. Tidak lama umur. Kalau nak turun Nabi 63, yang 70, alhamdulillah. Bonus padi. Ini lah, aku nengok baru tadi. Jadi Yusuf mati. Ya? Aku nyonya. Jadi Yusuf. Akan gubernur ya? Kau gubernur ya? Kawan kita di Opu itu mah. Lu buka di Opu dia. Aku di Opu. Ada. Jadi maksud aku kalau kamu ada duit sekarang ini, sedekah-sedekahlah. Ada rumah-rumah tinggi kok, jualan mau di mall. Kamu masih kok, apa itu? Ada tak kamu dengan itu? Ada Pak Asep. Ada masih. Nah, Wakaf ke. Nah, pakai. Mengalir. Nah, dengan tuan Jangan Asep. yang kamu. Rumahan banyak. Sama cek kau. Rumahan. Nah, Bapak Ibu terhormat, jadi hidup ini jangan membalas. Sudah tuh ada masalah-masalah besar, apa itu dikecil ke, dan kecil dihilang ke, langsung berdamai. Jangan lagi ditambah-tambah, oh ini, nah jangan, karena kabut gitu. Karena perintah Nabi memang itu. Jangan ribut-ribut, akor-akor, bagus-bagus.
Kalau kamu tidak ribut, akur, maka akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, dalam suatu perjalanan lagi, Nabi bersama malaikat Jibril dijingokkan Allah Ta'ala. Ada wong yang kuku tangan ini seperti tembakau, nyakai dewe. Kukunya itu terbuat dari apa? Tembakau, panjang-panjang. No dicakarinya, berdarah. Nabi nanya kan Jibril, wahai Jibril, kenapa orang ini kuku tangannya seperti tembakau? Lalu nyakari dari dewe. Jawab Jibril, inilah wong yang galak ngumpet ke dari belakang. Jangan niat gitu. Apalagi ngomong ke laki, cewek, ngomong ke bini. Jangan, tidak boleh. Itu sama baik kita nyakari rai dewe. Itu dalam Al-Quran disebutkan gibah. Nah, gibah ini pak dosanya besar. Apalagi memfitnah. Kalau wong itu tidak berbuat apa-apa, kita omong ke, nah itu besarnya dosanya. Apalagi memfitnah. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Pembunuhan ini bukan bunuh nyawa, Bu. Bunuh karirnya, bunuh nama baiknya, bunuh zuriatnya, bunuh keluarganya, dan bunuh teman-temannya. Karena apa? Gara-gara kita menggibah atau memfitnah. Bapak Ibu yang terhormat, dalam suatu perjalanan lagi, Nabi bersama malaikat Jibril dijingokkan Allah Ta'ala. Ada wong yang untuk kepala di batu, ngut terpecah. Kelatur belum pecah. Kelatur belum pecah. 3 kali ngentuk ke berpur darah. Nabi nanya sama Jibril, wahai Jibril, kenapa orang ini mengentuk-ngentuk kepala di batu ngut terpecah? Maka jawab Jibril, inilah wong yang galak meninggal ke sholat. Kan kadang gitu kan Pak, capek, kadangnya lesu sholatnya. Atau bulan puasa namanya lesu itu. Oh lesu nih. Ada yang balik gawe lesu, dan nanti tuh oh ya aku lesu. Nah lagi tidak sholat Nah lain kali kalau lesu-lesu itu Pak kan lesu sholat mbak dapat letur untuk karena Nabi sudah melihatkan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Bapak Ibu yang terhormat, seyogianya sholat yang bakal kita laksanakan ini 50 waktu Pak. 50 waktu. Jadi Nabi melapor dengan Allah, ya Allah ya Tuhan, umatku ini kecil-kecil, mengkali tidak sanggup 50, maka dikurangi 45. Ya kalau nak cepat kan baca ya. Ya, dari 40 langsung 5 misalnya. Cuma cepat dulu habis ceramah. Akal. Baca dari 40 nah 5. Habis ceramah cepat lagi habis. Jadi kita anyangi lagi 20 itu 40 ya. Anjang lagi 35 ya. Terus anjang aja. Nah, ketika kita berdagang, Pak, kan kita juga ada yang banyak. Nah besok pagi wong yang nganyang ini pikiran awas pintu itu. Nah nganyang bilang begitu. Nah tapi Allah dengan Rasul tidak terus nganyang. Ala hasil jadi 5 waktu. Nah dari 5 waktu ini Pak masih ada nak nganyang. Terus terang Pak, kita sholat ini Pak, maaf ya 1000 kali maaf, itu nengok keadaan Pak. Kalau duit ada, beras ada, minyak sayur cukup. Kalau kan kita ini lagi digoncang oleh minyak ini kan. Nah itu agak tenang semayang, agak lemah dia. Itu agak lemah Pak semayang. Allahu Akbar. Ngajak bini pulau kan, bini di belakang, di jambo kan, di depan. Itu lemah tuh Pak. Duit ada, beras cukup, minyak sayur lado sampai nak lebaran kita lado lagi simpen galo kan. Akhir lagi pun gula kan. Itu lemahnya supaya.
Nah, entah yang nak kacik barang ini, kalang kabut. Ayo, majulah kamu. Kita ni pakai pacak nyoro baik. Solat. Kita tak tahu mau itu makan. Buida, ada buida. Kita ni menperut kenyang tu, ada solat. Tapi mentepet. Terseler mana ni? Jadi kena hati-hati kita tu jangan galak maksa. Solat. Iya, kalau kita lemah ya. Macam aku nak, solat lemah aku. Apa jika lemah? Satu aku pegawai negeri. Dua kepala dua. Duit masuk terus kan? Ramah dulu. Tak lama solat aku. Ini Pak. Jadi sesuai lah itu. Kalau kamu ni duit, teko masjid kamu sumbang lah. Amin. Nak kacik ngomong lah, paling dengar Bustami, dengar kebaya gitu. Nah Bapak Ibu terhormat, memang perintah sholat itu 5 waktu Bu. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Aqimis sholata liduluki samsi ila wasauqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan sholat sesudah tergelincir matahari sampai gelap malam. Dan dirikan sholat subuh, karena sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau kamu ditanya wong, sesudah tergelincir matahari itu sholat apa? Jangan tak tahu. Kemarin aku nanya, sesudah tergelincir matahari sholat apa? Sholat duha. Nah ini tak tertib itu. Duha ini sholat sunat tuh. Sedangkan yang ditanya ini sholat wajib. Artinya jangan dulu dijawab. Itu makna dulu. Tergelincir itu tenggelam apa timbul. Nah, cak kamu tergelincir itu apa? Tenggelam apa timbul? Tenggelam. Kamu Pak? Timbul. Nah, kalau sikok tenggelam, sikok timbul, jangan dulu. Maksud aku kalau tenggelam gaduh kan? Kalau timbul gaduh ya. Jangan sikok tenggelam, sikok timbul. Nah artinya kalau tergelincir itu tergelangsar. Apa tergelangsar? Terpleset. Iya tergelincir, terpleset. Nah kalau terpleset itu antara tenggelam dengan timbul. Berarti itu sholat zuhur dengan asar. Nah sampai gelap malam maghrib dengan isya. Ditambah sholat subuh jadi 5. Nah inilah Pak. Tapi sebelum sholat Pak kita diperintahkan. Nah ini hati-hati. Puji Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka. Basuh muka uji basuh kita memang, tapi basuh bikinya berwudu. Apa perbedaan wudu dengan basuh muka? Ada perbedaannya. Kalau wudu lebih prihatin dan hati-hati. Contohnya, misalnya ini sungai, tangan kita harus ini. Ini untuk apa kegunaannya? Supaya vitamin itu berlari. Tahu vitamin? Marah, baru diangkat. Nah itu diajarkan oleh para ulama-ulama fikih. Nah ulama-ulama ini Pak, tak kate lagi. Habis. Jangan ke ulama, kiai-kiai hebat lagi habis. Nah jadi tinggal aku nih lah kiai. Mengaku dah ada lagi habis. Ada lagi. Maka aku dah galak dipanggil Ustaz Pak. Kiai. Kiai keren. Tahu bola kiai itu. Jadi aku tidak galak dipanggil Ustaz. Ustaz itu guru Pak. Jadi seandainya Pak Asep ini misalnya ngajar pecah, dipanggil Ustaz, tapi Ustaz pecah. Tapi kalau kiai, itu kumpulan, itu ilmu, atau agama, ini lagi Islam. Artinya kumpulan ilmu agama Islam sesuai pula dengan literatur. SAG sarjana agama
MHI Magister Hukum Islam. Artinya kamu kalau manggil aku ceramah, tidak kebudi lagi. Master. Master. Nah, master. Tidak kebudi lagi kamu. Banyak orang ceramah nih. Oh ceramah, kaget ceramah isokirat bicara matian. Tidak kena uji. Karena Pak aku memang SAG-nya jurusan dakwah. Dulu dia ini tuh tafsir hadis perbandingan agama dakwah. Nah uji dosen. Kau namanya apa? Uji dakwah. Uji ibu itu. Tak usah lah, banyak udah kalah. Tak kalah sudah uji aku namanya itu. Alhasil Pak, laju berdakwah kemana-mana. Ini kekurangan Pak aku. Banyaknya dengan kita. Cuma nafas aku beda tangan. Pangsulat Inggris kalau punamu. Nah jadi Bapak Ibu yang terhormat, inilah perintah sholat, yaitu sebelum sholat itu kita diperintahkan berwudu. Nah sudah berwudu itu kita diperintahkan mandi wajib. Kalau sudah baca wudu, sudah mandi wajib, maka kita belajar tayamum. Banyak Pak, udah ngerti tayamum itu apa? Iya, wudu itu mana? Nah jadi maksud aku kamu belajar, walaupun kamu udah baca, belajar lagi. Banyak-banyaklah belajar. Itu Cina tuh Pak, alhamdulillah ini. Karena dia hebat, sampai Nabi ngomong, uslubul ilma wala bisini, tuntutlah ilmu sampai ke negeri. Kalau kita tidak setuju dengan Cina, aku udah setuju. Rasulullah lagi ngomong, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Aku nih bangsa putih, Cak Cina Pak. Aku Cak Cina, aku Cina. Biakal. Kadang tuh orang ngatain Cina kalau ini ada dia duit ada, bangun proyek, bangun gedung nah kita ada duit. Melo-melo baru begini boleh, dengan gue tidak ada. Ini sudah gitu. Nah Bapak Ibu yang terhormat, ya itu perintah sholat Pak. Jadi perintah sholat itu sebelum sholat itu berwudu. Sudah berwudu mandi wajib. Sudah mandi wajib adalah tayamum. Mangko Bapak Ibu, sebelum sholat itu ada syarat-syarat sah sholat. Apa syarat-syarat sah sholat itu? Satu, masuk waktu. Dua, menghadap kiblat. Tiga, bersih badan. 4, bersih pakaian. 5, bersih tempat.